Mitra setia, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat, hari penuh berkah, begitu ya. Hari ini 18 Februari 2022, saya Purwosasongko bersama kru hadir kembali untuk Anda di program Pojok Inspirasi sebenarnya, tetapi kami kemas di dalam acara Special Talk berkaitan dengan peringatan Hari Jadi ke-277 Kabupaten Pacitan. Serba istimewa, kalau saya mengenakan kostum seperti ini, bukan berarti saya mau main ketoprak, tetapi karena memang ini bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-277 Kabupaten Pacitan, bahwa hari ini sebagian besar ya perangkat daerah Kabupaten Pacitan mengenakan pakaian lurik, intinya pakaian khas Kabupaten Pacitan, kira-kira itu. Tetapi lebih dari sekadar pakaian, saya kira ada banyak hal yang harus menjadi perenungan bagi kita semua, karena usia 277 bukan usia yang muda lagi, begitu ya. Dan tentu banyak hal, banyak catatan, banyak torehan sejarah yang sudah terjadi selama masa itu. Sekarang kita sampai di tahun 2022 yang sudah identik dengan globalisasi, begitu ya, digitalisasi dan segala macam yang bernuansa teknologi informasi. Sekarang malah muncul istilah metaverse. Ya, di balik kemonceran nama Pacitan, Mitra Setia tentu tidak lepas dari peran orang-orang yang selama ini konsisten menggaungkan nama kota 1001 Gua di luar sana, termasuk di dunia maya. Istimewa juga karena pagi ini kita mengundang salah satu di antara orang yang saya sebut konsisten itu. Beliau adalah Mas Dwi Purnawan, founder pacitanku.com. Mas Dwi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Dwi? Pagi, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini posisi Alhamdulillah sehat, Mas. Kalau kita bisa saling sapa, bisa saling ketemu, berarti kita sehat. Alhamdulillah. Itu yang penting, Pak, di masa pandemi. Iya, betul Mas Dwi. Tentunya kesehatan. Posisi di mana sekarang? Saya sekarang masih di Tanah Rantau ya, di Semarang posisinya. Iya, kategori perantau juga berarti ya? Iya. Rantau. Iya, Mas Dwi, 277 tahun Kabupaten Pacitan selalu istimewa bagi warganya, termasuk Anda yang di perantauan. Saya ingin tahu perspektif Anda terhadap 277 tahun Kabupaten Pacitan ini. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Purwo atas waktu yang diberikan. Selamat pagi warga Pacitan, dimanapun Anda berada. Dan pada saat ini, terutama puncaknya besok ya, kita memperingati 277 tahun, dan itu merupakan satu usia yang saya kira sudah menjelang dewasa ya, tua gitu. Sudah usia kabupaten yang tua. Tentunya banyak hal yang menjadi inspirasi bagi saya, tentunya saya secara pribadi. Kalau sesuai dengan tema, memang namanya Pacitan Tumandang ya. Artinya kita sebagai warga Pacitan itu harus semakin satset ya, dan juga bergerak secara mandiri dan untuk kemudian memberikan yang terbaik bagi Pacitan. Satsetnya itu satsetnya itu supaya tambah sempurna ditambah wadwet, Mas. Satset ya, sesuai slogannya Mas Haji. Ya, lanjut. Satset ya. Jadi intinya Pacitan adalah salah satu tempat yang istimewa. Saya dilahirkan di sana, saya itu di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Pak, di pegunungan ya tempatnya. Kalau dari kota itu kira-kira 38 km. Dan bagi saya Pacitan itu adalah inspirasi untuk terus berkarya, inspirasi bahwa di Pacitan itu ada puluhan pantai yang indah, kemudian warganya ramah-ramah, kemudian apalagi ya potensi yang luar biasa yang sebenarnya bisa dikembangkan, dan itu menuntut kita sebagai warga yang peduli itu untuk kemudian bisa terus berkontribusi dengan apapun yang kita miliki ya, yang pengusaha ya berinvestasi, yang akademisi yang menyumbangkan saran untuk kemudian membangun Pacitan, terus bagi saya yang kemudian adalah berkecimpung di dunia media, bagaimana mengabarkan Pacitan itu ke dunia luar agar dikenal, dan tujuan akhirnya adalah orang-orang Pacitan
kemudian berwisata, Oke. kemudian mengabarkan ke yang lainnya, kayak gitu Pak Purwo. Iya, iya. Sebelum nanti kita bicara lebih detail lagi tentang jurnalisme yang sekarang Anda tekuni di pacitanku.com, saya juga ingin menyampaikan kebanggaan dan rasa bahagia saya bahwa hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol di sini. Kalau mitra setia di rumah atau penonton dimanapun yang sedang menyaksikan program kita ini, selama ini hanya menyaksikan atau membaca beritanya di situs pacitanku.com, maka sekarang kita ketemu langsung sama orang yang berinisiatif mendirikan portal berita ini. Jadi nanti Anda semua bisa berpartisipasi langsung di program ini, bisa chat misalnya atau bisa komen di YouTube dan Facebook kita untuk nanti kita ngobrol dengan Mas Dwi Purnawan langsung. Mas, kemarin kami juga ngobrol dengan salah seorang diaspora Pacitan di Amerika yang beliau mengaku meskipun 23 tahun tinggal di kawasan yang hanya terpaut 1-2 blok dari Gedung Putih, tetapi tidak bisa meninggalkan makanan Pacitan gitu. Yang terbayang selalu Pacitan. Di sana pun makanannya makan nasi gitu. Anda termasuk orang yang nggak bisa move on dengan Pacitan juga berarti ya? Betul Mas, betul sekali gitu. Jadi kalau saya pulang itu saya usahakan selalu mengunjungi satu tempat wisata. Tempat wisata misalnya, terus saya bikin konten ya gitu Pak biasanya. Jadi misalnya ke Serau, saya videokan dengan HP, kemudian saya ngobrol sama pengelolanya. Misalnya kayak kemarin juga misalnya saya ke Kasab, saya ngobrol sama penjaga tiket yang ngobrol tentang perkembangan Pantai Kasab yang luar biasa kayak gitu. Terus kulinernya juga, sebenarnya juga saya tuh juga belum bisa move on dari soto Pacitan Pak. Soto Pacitan tuh rasanya tuh ya khas ya, gitu, unik dan khas ya. Meskipun soto-soto lain juga enak, tetapi soto Pacitan itu enaknya itu khas ya. Makanya tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Gitu Pak. Hanya dengan indera perasa yang bisa menjelaskan Mas itu. Gimana? Hanya dengan indera perasa yang bisa menjelaskan. Oh iya, dengan indera perasa ya. Dan hanya mencicipinya. Terus kalau Pak SBY sangat menggemari soto Pacitan, tahu kopat tahu. Memang ngangen nih, rasanya tuh ngangen nih gitu ya bagi kita. Iya. Dan mungkin Pak Purwo juga. Sebenarnya semakin lama kita ngomongin kuliner, perut saya semakin keroncongan sebenarnya. Makanya kita stop kuliner sampai di sini dulu. Mas, kita sekarang ngomongin bagaimana sebenarnya Mas Dwi dulunya punya inisiatif untuk membangun semacam jejaring informasi Pacitan ya. Kapan itu dimulai, kemudian apa yang memotivasi Anda, suka dukanya gimana? Boleh diceritakan ke pendengar kita. Siap ya, terima kasih ya. Jadi saya awalnya kenapa saya bikin Pacitanku itu, saya kan kuliah di Semarang, tepatnya di UNES. Dan saya memang sebenarnya nggak nyambung sama kerjaan sekarang karena saya jurusannya olahraga, kemudian mengelola media gitu. Cuman waktu itu saya berbekal sekolah blog itu kayak sekolah website gitu. Saya tahun 2013 bikin itu karena ada sedikit rezeki waktu itu, saya bikin website itu tahun 2013, tepatnya tanggal 10 Juni 2013. Tetapi sebelumnya saya itu lebih dulu mengembangkan yang sosial medianya Pak. Waktu itu paling viral itu istilahnya itu paling banyak dikunjungi itu adalah Twitter. Saya bikin Twitter dulu tahun 2013, namanya Pacitan juga, itu tanggal 10 Mei 2013. Kemudian sebulan kemudian saya bikin webnya, baru kemudian Instagramnya setahun kemudian, Facebooknya ya setahun kemudian, berarti 2014 Facebook sama Instagram. Jadi itu awalnya itu iseng-iseng aja. Saya pulang kampung, kemudian saya main ke Pantai Klayar, saya tulis waktu itu memang tulisan saya jauh dari kaidah jurnalistik ya. Ini prinsip unsur jurnalistik karena memang sifatnya hanya blog ya. Blog di opini saya pribadi gitu. Dan saya juga belum berpengalaman waktu itu. Saya kemudian 2014 bikin Instagram, kemudian ternyata kok banyak yang nonton gitu, banyak yang lihat ya gitu. Dan akhirnya ya udah saya agak seriusi, dan momen-momen yang paling itu melejit ya. Kalau Instagram sekarang paling besar Pak di Pacitan itu 125.000 follower. Kemudian momen-momen yang melejitnya akun-akun Pacitanku itu saat momen bencana alam tahun 2017 ya. Selain wisata juga kan memang Pacitan itu rawan bencana, dan
dengan adanya akun-akun kita itu waktu itu kita lumayan update menginfokan kejadian-kejadian bencana ya. Karena kan di kantor itu saya juga mengelola beberapa grup WA yang di situ ada masukan atau informasi dari berbagai pihak, misalnya BPBD, yang warga-warga yang kemudian, saya up ke Instagram waktu itu, dan itu momen yang kemudian melejitkan akun Instagramnya Pacitan tahun 2017. Oke. Itu Pak. Suka dukanya Mas, awalnya kayak apa nih? Ini kan bukan sesuatu yang mudah ya. Seringkali memulai sesuatu yang baru tantangannya tidak ringan lah gitu. Antara misalnya harus membangun nyali pada satu sisi, tetapi harus melihat realitas pada sisi yang lain. Gimana Mas Dwi? Iya. Jadi memang saya tuh kalau lihat foto-foto saya awal-awal tuh kayak guyu dewe Pak ya. Kok norak banget ya saya. Jadi misalnya gini, saya 2014 kan masih kuliah di pasca UNES gitu. Saya ikut PKL ke Singapura. Saya tuh bawa banner Pacitan gitu, I love Pacitan. Saya tak lihat kok norak gitu. Orang-orang pada enggak, saya tak pikir kok norak ya. Saya kemarin lihat lagi gitu. Saya gitu amat gitu. Terus kemana gitu, saya Jakarta ke Monas misalnya, bawa banner Pacitan, I love Pacitan. Jadi memang kemana-mana ya itu aja. Dan memang mungkin dianggapnya itu uang orang genah ya gitu. Iya. Suka dukanya ya saya memang secara materi mungkin ya awal mungkin tidak menjadikan, karena saya dari Tegalombo harus ke Klayar dan sebenarnya jauh, terus ditempuh di sana maksudnya kita harus memotret dan mengedit video, dan itu dilakukan sendiri Pak, belum ada timnya waktu itu. Saya dan dibantu ketika sudah menikah, dibantu istri waktu itu awal-awal. Ya. Makanya video-video di YouTube Pacitan itu awal-awal kan kita kerjakan sendiri, saya dan sama istri yang dubbing gitu. Makanya mungkin ala kadarnya, tapi ya gimana? Kita intinya pengen mempromosikan dengan kemampuan kita. Gitu. Iya. Setidaknya kan. Makanya itu kita secara ini biaya terbatas, kemudian masih dilakukan sendiri, dan baru 2018 kita mulai ada tim, ada orang yang kemudian bisa bergabung dengan kami. Setidaknya kan keberanian memulai itu kan sudah sesuatu yang luar biasa gitu kan. Sesuatu yang sebelumnya mustahil akhirnya terpecahkan ketika kita berani memutuskan untuk memulai gitu ya. Betul. Saya juga nggak bisa membayangkan ketika dulunya semua harus Anda lakukan sendiri. Dan dari awal memang saya termasuk orang yang intens memantau fenomena pacitanku.com gitu. Dari mulai bagaimana beritanya begitu, karena kita sama-sama di lapangan meliput berita juga kan. Tetapi yang menurut saya menarik adalah sesuatu yang menurut Mas Dwi awalnya tidak dinyana-nyana begitu. Kalau akhirnya sekarang pacitanku.com punya nama besar gitu kan, sangat diperhitungkan keberadaannya di Pacitan. Berarti awalnya Anda tidak pernah memproyeksikan bahwa pacitanku.com itu jadi semacam perusahaan gitu ya? Tidak. Ya itu hanya ini aja. Saya awalnya ini adalah ekspresi cinta saya terhadap tanah kelahiran saya gitu. Saya memang lahir di Pacitan, kemudian meskipun saya merantau, tapi bagaimana sih saya bisa memberikan kontribusi saya ya dengan tulisan itu. Saya waktu itu memang ikut pelatihan karena saya juga waktu itu kerja di salah satu perusahaan media di Depok, Jawa Barat. Dan saya belajar tentang SEO, kemudian membuat tulisan yang bagus, termasuk juga belajar tentang jurnalistik juga. Oke. Memang ya ngira-ngirus gitu ya, saya kerja di Depok sekaligus saya mengelola media saya. Berarti menekuni ilmu jurnalistik secara teori dan praktek itu justru ketika bekerja di Depok itu ya Mas? Ya, lebih banyak di situ karena memang di sana sudah ya kerja saya di situ, saya menulis, target menulis artikel itu, sehingga mau tidak mau ya saya harus belajar tentang 5W1H, kemudian terutama lebih banyak ke SEO sih, karena itu media soft gitu ya, lifestyle. Kayak gitu ya. Ya. Kalau kondisi sekarang ini sudah sampai belum pada sebuah level di mana pacitanku.com ini ideal menurut Mas Dwi, menurut ownernya nih? Oke, saya ceritakan lagi ya. Jadi setelah
ada mulai masuk beberapa orang yang berkenan menjadi kontributor, kemudian setor tulisan dan sebagainya. 2012 kita bikin PT dan mulai menjajakan kerjasama dengan beberapa pihak. Artinya sudah mulai ada peningkatan level ke bisnis media, walaupun belum settle ya, ataupun istilahnya belum kuat ya gitu. Nah, memang kita ada rencana, sudah ada beberapa program bagaimana kemudian kalau saya katakan ini menjadi salah satu rintisan masa-masa bertumbuhnya Pacitanku seperti itu. Dan kalau dikatakan sekarang sudah ideal ya belum gitu ya. Belum ideal karena memang secara mungkin kantor aja kita masih pinjam di dekat PTKIP itu. Kemudian juga ada teman-teman PWI yang kita gabung bikin kantor bersama di Pasar Sawo itu lantai 2. Dan ya tapi kita insya Allah dalam proses menuju pertumbuhan ke sana gitu. Karena kita juga mengembangkan tidak hanya akun-akun yang sifatnya media mainstream, Pak. Karena Pacitan ini ternyata kalau misalnya tidak harus ada pisah ya, ada tim risetnya juga. Nah, itu kita mengembangkan yang namanya Bangga Pacitan. Akun Bangga Pacitan itu, dan kita bikin yayasan di sana. Ke depan memang salah satu lini penguat bisnisnya Pacitanku ya di Bangga Pacitannya itu kedepannya akan kita setting semacam itu. Dan sudah ada beberapa orang ya, sekitar di total sekarang ada 7 orang yang kita sama-sama untuk membantu membesarkan Pacitanku dan Bangga Pacitan ini. Seperti itu, Pak. Kalau dikatakan ideal ya belum ideal. Tapi sudah dekat sama mimpinya. Ya, ini mohon doanya. Iya. Luar biasa. Salut untuk Mas Dwi dan kawan-kawan untuk semangatnya yang tidak pernah pudar untuk selalu mencintai Pacitan. Mas Dwi, kita masih bakal ngobrol lagi sampai nanti jam 9 kurang dikit. Kita jeda dulu sesaat. Setelah yang satu ini kita kembali masih di obrolan khusus Special Talk bersama Dwi Purnawan, founder pacitanku.com. Kabupaten Pacitan telah memasuki usia 277 tahun. Inilah pernyataan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Pacitan mengajak masyarakat Pacitan untuk nyawiji tumandang nyambut gawe. Meskipun kondisi pandemi, tetap optimis melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi wisata dan sektor unggulan lainnya sebagai lokomotif perekonomian menuju kesejahteraan bersama. Mari bersama-sama menuju Pacitan sejahtera dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 277 tahun Kabupaten Pacitan, Pacitan Tumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kurita Karnawati, Kepala BMKG, menyampaikan bahwa berdasarkan data monitoring kegempaan di wilayah selatan Pacitan, kami mendeteksi adanya peningkatan kejadian gempa bumi. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat tetap tenang, namun juga waspada, selalu berupaya meningkatkan mitigasi bencana bersama-sama dengan BPBD dan pemerintah daerah. Apabila berada di pantai merasakan goyangan gempa, nggak usah menghitung goyangannya berapa kali, segera saja berlari menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi. Semoga Allah bersama kita melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Suara Pacitan, milik kita. Special Talk bersama Dwi Purnawan, founder pacitanku.com. Pada program khusus refleksi hari jadi ke-277 Kabupaten Pacitan, kita lanjutkan lagi. Mas Dwi masih di situ ya? Iya, masih setia juga sama Pacitan gitu maksudnya. Ya,
Iya, insya Allah ya. Iya, sebelum nanti kita bicara pada Pacitan secara umum, kemudian alasan apa kemudian Anda selalu mencintai, tidak bisa move on dari kampung halaman, termasuk misalnya alasan bisnis kenapa bermain di wilayah yang relatif kecil seperti Pacitan. Saya ingin geser dulu ke pendengar kita yang sudah bergabung lewat WA, Gatekeeper, Angie. Ya Purwo, pagi hari ini ada 2 penanya yang sudah masuk melalui WhatsApp Radio Suara Pacitan. Yang pertama dari Saputra Arpak Cikarang, Bekasi ya. terima kasih Mas Dwi, pacitanku.com. Anak rantau seperti saya ini kangennya bisa sedikit terobati karena bisa lihat-lihat Pacitan dari jarak jauh. Kira-kira kedepannya pacitanku.com mau adain program apa lagi ya untuk Pacitan lebih dikenal masyarakat luas? Oke, Mas Saputra di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Langsung Mas Dwi. Siap. Terima kasih Mas Saputra ya, sama-sama anak rantau ya. Oke. Jadi kalau berbicara program, kita tahun 2022 ini kita bikin kanal baru di Pacitanku, karena kemarin ngobrol sama beberapa orang yang expert di sana, kemudian kita akhirnya menyepakati bikin kanal baru namanya Pacitanku TV ya, yaitu semacam podcast ngobrol-ngobrol inspiratif yang nanti akan tayang di kanal tv.pacitanku.com kalau di webnya, dan YouTube juga di Pacitanku. Jadi programnya memang kita akan membicarakan lebih banyak tentang hal-hal positif tentang Pacitan, seperti itu. Hal positif itu tidak hanya wisatanya, tidak hanya budayanya, tapi juga orang-orangnya. Jadi kan ternyata Pacitan itu banyak sekali orang-orang yang menginspirasi Mas Purwo. Ya. Itu. Dan kita juga banyak sekali menggali ide-ide baru yang nanti barangkali juga bisa bermanfaat untuk pembangunan Pacitan ke depan. Ke depan kita akan banyak konten-konten seperti itu. Selain berita-berita yang sudah sifatnya itu adalah harian. Konten-konten positif akan kita perbanyak melalui kanal di Pacitanku TV. Ya. Dan mohon doanya bisa terus berkembang. Amin, amin. Ya, kalau saya lihat kemarin juga sudah jadi narasumber juga di sana ya, hari pers. Waduh, jadi buka-buka kartu ini. Sesama jurnalis jadi menjurnalisi ya. Siap. Mas Dwi, saya cukup tergelitik juga dengan format positive journalism ini yang Anda pegang teguh ya sampai sekarang, karena seringkali kan positif journalism ini dibenturkan dengan orientasi bisnis gitu. Sementara di kita ini sudah kadung menjadi semacam mindset bahwa bad news is good news gitu. Padahal tidak selamanya juga kan berita buruk itu menjadi berita baik. Anda mampu membuktikan kepada dunia, paling nggak kepada pembaca Anda, bahwa berita baik itu juga menjadi baik akhirnya ketika dikemas baik. Ada kiat-kiat tersendiri bagaimana mengemas positif journalism itu hingga tetap menarik begitu, Mas Dwi. Ya, kalau menurut saya konten-konten positif itu dikemas dengan kita menyesuaikan zamannya, seperti itu. Kita menyesuaikan zamannya, artinya itu kalau konten-konten positif itu kita sesuaikan dengan model misalnya sekarang yang lagi hit adalah podcast. Kemudian juga dengan grafis-grafis yang menarik seperti itu. Yang itu kemungkinan itu bisa menimbulkan kalau misalnya orang luar Pacitan ingin melihat nasi tiwul misalnya, bisa menimbulkan rasa rindu. Nah itu kita akan buat semacam itu. Kiat-kiatnya ya kita prinsipnya kalau kita dalam jurnalistik itu tidak ingin cari musuh, kita ingin cari banyak teman. Semakin banyak teman itu semakin bagus. Setuju, Mas. Ya itu sih Mas. Ya. Bermedia itu ya kita nyari teman. Ya. Termasuk saya kenal dengan Mas Purwo ini kan salah satu jaringan yang sejak awal kita bangun juga lewat media seperti itu. Jadi memang menambah dulu lah bahasan itu. Dan itu sesuai prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi misalnya. Semakin banyak teman semakin bagus. Ya Kak, ini filosofi tingkat tinggi kalau ini mah. Tetapi memang dari awal pacitanku.com hadir tidak hanya menyajikan peristiwa saja, tetapi juga menampilkan sisi lain yang selama ini mungkin orang agak lupa atau terabaikan gitu ya. Misalnya kuliner, tempat-tempat yang sebenarnya punya nilai sejarah tinggi tetapi jarang untuk disebut gitu kan. Nah, kalau kita bicara pada bisnis, Mas, ibaratnya ketika kita melihat Pacitan itu kayak tempat kecil yang kuenya tidak terlampau besar jika dibandingkan misalnya dengan kota-kota besar lain gitu. Ada Jogja, Surabaya, atau misalnya kota-kota yang secara ekonomi lebih menjanjikan.
alasan Anda untuk tetap melihat Pacitan ini sebagai lahan bisnis apa, Mas? Apa ya? Ya, yang pertama ya tadi, yang jelas saya itu pengen memberikan sesuatu untuk tempat saya menghirup udara di awal saya lahir. Itu ya dengan yang saya bisa lakukan itu yang sekarang terjangkau dan saya lakukan, karena saya posisinya memang ya walaupun memang sebulan sekali saya pulang, saya posisinya di Semarang. Tetapi kalau berbicara kaitannya dengan bisnis ya, saya ingat bahwa dengan adanya akun Pacitanku itu kita bisa mengenal daerah lain ya. Saya sudah 3 kali ini berarti berjejaring dengan kabupaten kota lain di seluruh Jawa Timur ya, melalui namanya itu Java Social Network ya. Pertama itu di Surabaya dan dihadiri oleh gubernur langsung, dan ternyata beliau sangat appreciate dengan orang-orang yang kemudian bisa mengenalkan potensi daerahnya masing-masing, kearifan lokalnya. Terus yang edisi kedua kemarin di Banyuwangi ya, Desember 2021 saya juga ikut dan saya jadi peserta aktif di edisi tersebut. Dan memang ada rencana ke depan di Pacitan. Cuman kendalanya ketika saya kemarin soal Mas Aji, memang beberapa persoalan yang kenapa beliau saya sudah sampaikan itu ya, kendala memang kayak penginapan itu belum representatif di Pacitan. Makanya beliau juga menggelontorkan peluang investasi bagi para diaspora. Kalau alasannya itu sih sebenarnya. Kalau untuk bisnis selama ini memang kita lebih banyak, yang paling banyak memang lewat sosial medianya gitu. Artinya begini, kecintaan pada kampung halaman itu yang basic gitu ya, bahwa itu kemudian bisa menghasilkan uang, itu sunnah hukumnya begitu ya? Ya, betul sekali. itu efek samping yang kita ya senang gitu. Alhamdulillah. Iya. Sudah ada ke arah sana. Sambil menyelam minum air, Mas Dwi. Sambil menyelam minum air. Tapi yang terpenting kita bisa mengabarkan hal positif kepada masyarakat. Ya, kita geser ke gatekeeper. Angie. Ya Purwo, ini sudah ada penanya kembali dari Mbak Rani di Sedeng. Mas Dwi, nanti di Pacitanku TV apa juga ada konten-konten tentang sejarah Pacitan, sejarah kota Pacitan juga ya Mas? Oke, selain podcast ya, Mas Dwi, gimana nih? Ada ya. Pada intinya podcast itu namanya gini, nama podcast itu podcast kertas kosong ya. Itu tim kami yang punya ide. Kita ingin menggali, kita memposisikan sebagai kertas kosong yang siap diisi dengan pengetahuan oleh narasumber itu. Bebas ya. Memang tiga edisi sebelumnya kita sudah ada sekitar 5 edisi podcast. Yang 3 itu kita ingin ngangkat UMKM-nya Pacitan seperti itu. Tapi tidak untuk kemungkinan ke depan kita akan semua aspek ya, karena media itu sangat lentur sekali ya, sangat semuanya bisa masuk gitu ya. Dari sisi baik dari sisi budaya, wisata, termasuk sejarah Pacitan seperti itu. Nanti kita akan angkat seperti itu, termasuk mungkin dalam waktu hari kedepan kita akan coba mengangkat tentang sejarah hari jadi ya. Jadi narasumber tapi memang belum match waktunya kapan. Semoga bisa diangkat. Tapi yang jelas konten-konten tentang Pacitan ya, intinya kita akan menjadi, Pacitanku itu ingin menjadi semacam kamusnya masyarakat Pacitan ya. Nyari apapun ya, sampai nyari harapannya gitu ya. Sampai nyari desa misalnya, profil desa gitu. Itu harapannya ada. Tetapi di web Pacitanku itu baru desa saya yang tak buat panjang, nyatanya belum sempat. Iya, butuh waktu lama kayaknya kalau itu ya. Aha. Tapi insya Allah kesampaian lah. Jumlah desa kita kan cuma 171. Iya. Baik. Sekarang saya ingin geser nih ke isu yang lain. Tadi sudah dibuka satu persatu, sudah dikupas oleh ownernya sendiri tentang pacitanku.com, apa di dalamnya, kemudian bagaimana misinya. Kita sudah paham semuanya. Bahkan hanya dengan melihat halaman webnya, sebenarnya kita sudah tahu begitu madhab jurnalistik yang dianut apa begitu ya. Nah, tahun ini tepatnya besok Pacitan merayakan 277 tahun hari jadinya. Bagi seorang warga yang lahir kemudian menghirup udara pertama kalinya di Pacitan sampai sekarang dewasa tetap memiliki relasi historis dengan Pacitan. Anda melihat Pacitan ini sebagai daerah seperti apa, Mas Dwi? Ya. Saya melihat Pacitan ini di sesuatu tempat yang tempatnya memang di pojok Jawa Timur ya, tetapi memiliki potensi banyak sekali yang bisa dikembangkan ya. Terutama ya berkali-kali memang sudah
Mas Purwo juga saya kira sudah sangat memahami sekali ada. Kalau saya hitung itu berdasarkan hasil riset kecil-kecilan kami di Pacitanku itu ada sekitar 85 pantai ya, 85 pantai termasuk yang belum dikelola Mas. Itu sudah itu potensi walaupun yang sekarang yang dikelola baru 20-an. Kemudian itu baru wisata pantai ya, belum guanya. Padahal kalau kemarin kita jalan-jalan camping sama teman-teman PSS itu kita menemukan fakta bahwa di 3 desa di Donorojo saja di wilayah barat itu ada sekitar 100 gua. 100 gua. Dan rata-rata memang belum dioptimalkan dan itu membutuhkan kerja dan kolaborasi banyak orang seperti itu. Orang, banyak pihak, banyak sektor. Bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi Pacitan itu secara lebih maksimal lagi seperti itu. Betul kalau kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan di video promosi wisatanya Pacitan yang terbaru, yang The Beautiful Land of Pacitan itu sudah menggambarkan bahwa Pacitan itu ya sebuah tempat yang cantik, cuman memang membutuhkan waktu untuk kita menjadi satu daerah yang maju seperti itu. Ya misalnya kita secara akses ya kita ketahui Pacitan masih belum ada misalnya kereta aja baru sampai Selaung tahun 2030 itu pun baru rencana Selaung yang terdekat. Kemudian akses yang lain yang paling banyak kan sekarang travel itu yang mungkin perlu dipikirkan banyak orang termasuk teman-teman diaspora, kemudian Damkar dan sebagainya. Jadi pada intinya Pacitan itu satu, kalau ibarat kami Pacitan itu adalah the event of Indonesia seperti itu. The event of Indonesia. Karena selain wisata pantai, akar sejarah Indonesia salah satunya dari Pacitan ya, situs-situs berbakalan seperti itu ya Mas ya. Itu Mas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait kaitannya dengan Pacitan. Jangan-jangan sebutan 1001 gua ini benar ya Mas? Artinya kalaupun saya melacak kembali cerita Anda bahwa di Donorojo dari 3 desa saja ada lebih dari 100 gua. Jangan-jangan faktanya lebih dari 1001 gua kalaupun misalnya memang benar ditelisik ya Mas? Iya, tepatnya gua dan luang ya Pak. Kalau gua kan yang mendatar ya, yang masuk ya. Vertikal. Kalau menurut keterangan Mas Insa dari PSS itu sekitar 100 ya. Saya ngobrol waktu itu dan saya pertama kali tuh camping di gua Dawung di Tegar, luar biasa itu. Dan potensi selain wisatanya juga sebenarnya bisa digali potensi airnya Mas sebenarnya. Dan airnya itu luar biasa melimpah. Bisa jadi solusi kekeringan kalau misalnya memang bisa dijadikan. Bisa, benar. Kalau misalnya memang ditelusuri lebih lanjut bisa jadi lebih dari 1001. Dan adanya komunitas PSS itu kan untuk membuktikan apa benar slogan 1001 gua itu. Gitu. Dan bisa terbukti kayaknya suatu hari itu. Suatu hari kemungkinan bisa seiring dengan semakin berkembangnya pemahaman banyak orang, kemudian kesadaran untuk kemudian lebih dalam. Ya, kalau bicara potensi luar biasa, tetapi Mas Dwi bilang masih butuh sentuhan ya, kayak misalnya infrastruktur, kemudian akses transportasi untuk bisa menjangkau langsung ke Pacitan sendiri atau ke objek wisata malah. Berarti masih dibutuhkan langkah bersama ke depan bersama para stakeholder gitu ya Mas, kira-kira ya? Betul. Betul sekali. Jadi memang tempat yang cantik ini, tempat yang indah ini memang membutuhkan satu perantara ya. Betul kalau kemudian Mas Aji kemarin sangat menggaungkan keran investasi kepada para pengusaha untuk di Pacitan, terutama memang yang jadi satu contoh keluarnya kayak gitu Mas. Kita mau ngadain acara di Pacitan yang akun sosmed itu sudah ditawil sama panitia provinsi saya itu, kemudian bisa nggak di Pacitan ya gitu. Nah, saya matur sama Mas Haji itu kendalanya memang karena kayak hotel itu belum representatif seperti itu. Makanya beliau mendorong sekali pengusaha-pengusaha yang sukses di luar itu untuk berinvestasi di Pacitan. Dan saya sangat sepakat itu karena ya hal yang cantik ini harus didukung dengan pelayanan yang prima seperti itu. Sehingga ketika orang ke Pacitan itu benar-benar nyaman gitu, benar-benar menikmati healing lah bahasanya, menikmati wisatanya, tapi juga pelayanannya prima. Pernah nggak Anda membayangkan ketika mudik dari Semarang, Anda membayangkan bukan orang Pacitan, artinya Anda seorang wisatawan dan mau menuju ke Pacitan, lalu merasakan betapa beratnya untuk menuju ke daerah
terutama transportasi ya. Transportasi misalnya dari Semarang kemudian mau ke Kelayar itu kan sebelum ada shuttle sekarang sudah agak lebih mudah ya. Ya, mending lah ya. Apalagi sekarang kayak Damri itu sudah sampai Kelayar. Sekarang sudah sangat membayangkan sulitnya, terutama waktu awal-awal itu saya ikut mulai untuk kemudian berwisata kemudian menggali itu tuh saat saya tesis saya juga tentang Pacitan, Mas. Oh ya? Di Surabaya ya. Apa itu, Mas? Saya jurusannya olahraga. Saya ngangkat festival Dayung ya, sport tourism di 2012 waktu tamatnya Pak Joko. Dan itu memang sangat sulit sekali waktu itu, sinyalnya belum bagus. Iya. Sana jalannya masih makadaman. Sekarang udah berkembang pesat sekarang. Mobil bisa sampai lokasi sekarang. Gitu. Gimana? Mobil sekarang udah bisa sampai lokasi pantai kan? Ya. Zaman itu masih motor. Sampai sana. Belum bisa, tahun 2013. Saya tuh mulai penelitian di sana. Saya ngangkat festival Dayung Surabaya. Dan memang luar biasa perkembangannya ya. Dan saya kira ini juga berkat dengan salah satunya Pak SBY yang kemudian meletakkan dasar investasi di Pacitan ya. Infrastruktur juga. Tinggal bagaimana ke depan ini bisa terus kita optimalkan. Dan di kolaborasi kuncinya. Oke. Kita ini kaya di sumber daya alam berupa potensi wisata, tetapi konon juga kaya di sektor perikanan. Menurut Anda, Mas, pengembangan sektor perikanan ini ke depan harus seperti apa idealnya? Ya, perikanan. Saya sebenarnya bukan ahli juga di perikanan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa potensi laut di Pacitan luar biasa, potensi laut ya. Saya kemarin baru ngobrol dengan saat saya pulang itu saya ngobrol dengan pegiat UMKM namanya Mbak Arina, itu membuat frozen food ya, tahu tuna. Ya di daerah Kelang. Yeah. Ya, Kelang. Nah itu ternyata potensi perikanan ini tuh sangat besar sekali dan itu membutuhkannya tadi kolaborasi semua pihak seperti itu. Jadi nelayannya, kemudian para pegiat UMKM-nya seperti itu, dan juga pemasarannya itu yang kemudian jadi memang harus ada ini ya mekanisme istilahnya Mas ya, saya agak ini cara bagaimana mengoptimalkan potensi perikanan itu, misalnya bagaimana kemudian pelabuhan itu jadi dibuat ya, kan sampai sekarang juga belum jadi. Nah itu kalau jadi luar biasa, itu sangat ngaruh sekali dan memang perlu sekali Pak tenaga pelabuhan. Iya. Untuk mendongkrak potensi perikanan itu. Daya ungkitnya ya bagi masyarakat juga akan sangat luar biasa gitu. Lebih besar lagi ya. Semoga memang ke depan jadi dibuat karena itu sudah lebih dari 10 tahun kalau nggak salah. Iya. Oke. Satu lagi Mas, UMKM nih. UMKM Pacitan tampaknya juga geliatnya luar biasa. Bahkan kita ada program namanya Pojok Inspirasi yang sama, formatnya talk show juga kayak gini. Dari situ kita jadi tahu bahwa ternyata Pacitan ini bukan cuma kaya dari sisi kuantitas dan juga varian produk yang dihasilkan oleh UMKM, tetapi juga banyak menelurkan orang-orang hebat gitu. Orang-orang yang justru mampu bertahan, bahkan sebagian mampu melawan pandemi. Bisnisnya tidak kolaps, tapi yang terjadi sebaliknya. Anda juga melihat seperti itu, Mas? Sama, Pak, sama. Gitu ya? Betapa pandemi ini memberikan pembelajaran bagi kita semua, termasuk pelaku UMKM di Pacitan ya, seperti itu. Saya juga ngobrol sama salah satu pelaku UMKM dari Arjosari. Dia nggak pulang ke Kalimantan, tapi di sini malah bisa mengembangkan UMKM-nya dengan luar biasa. Dan ternyata kalau kayak gitu kita kemas, kita buat konten, kita ngobrol, banyak orang yang seperti itu ternyata yang tinggal bagaimana sebenarnya marketingnya ke depan itu, pemasarannya itu. Nah ini jadi PR kita bersama sebenarnya Mas. Bagaimana misalnya Pak Bupati kemarin juga sudah menggelontorkan gagasan mengelola setiap kegiatan itu pakai produk lokal. Iya. Sekali saya kira inisiatif itu yang mungkin perlu terus dilanjutkan dan dikonsistenkan seperti itu ke depan. Jadi kita benar-benar menghidupi produk lokalnya Pacitan seperti itu. Selain memasarkan keluar, kita menyediakan jaringan dengan pengusaha-pengusaha luar, pemerintah di daerah di provinsi misalnya. Kita menyediakan jaringan untuk kemudian memasarkan produk UMKM-nya seperti itu. Dan ini saya kira bisa sekali untuk menaikkan daya ungkit UMKM kita dan ekonomi kita.
Iya, toh dalam situasi tersulit pun biasanya yang menjadi soko guru justru UMKM gitu ya, bukan perusahaan besar gitu. Betul. Mhm. Ya, betul sekali Mas. Ada juga sempat masukan nih dari beberapa orang pecinta kopi yang pengen ada agenda ngopi bareng rutin Pak Bupati gitu. Misalnya nggak bisa mingguan ya bulanan lah. Karena ternyata Pacitan juga penghasil kopi yang luar biasa ya Mas ya. Betul. Saya juga baru tahu di Bukit Tejo di daerah Gunung, terus Nawangan. Ah. Kebetulan bule saya juga di Nawangan kan juga punya kebun kopi dan rasanya luar biasa, nggak kalah sama kopi Temanggung Mas ya. Robusta Arabicanya itu di Nawangan, di Kebun Agung. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya ya tadi cara kita untuk menaikkan daya ungkit UMKM itu yang perlu kita terus konsistenkan. Ya kalau Mas Bupati sudah cukup komit dengan keputusan untuk memilih sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai soko guru ekonomi Pacitan untuk mendongkrak APBD kita, berarti support dari kita semua ya Mas ya, dari seluruh warga masyarakat, stakeholder, termasuk saya dan Anda sebagai orang media ini. Betul ya seperti itu. Alhamdulillah ya kita sudah awal-awal kita bikin podcast itu ya anak teman-teman UMKM itu yang kita undang dan banyak termotivasi dan terinspirasi dari mereka teman-teman itu ya. Semoga mereka semakin berkembang ke depannya. Baik Mas Dwi, waktu kita hampir habis. Obrolan kita sebenarnya masih belum bisa memuaskan pertanyaan para pendengar saya kira ya. Nantilah yang lewat WA atau lewat IG. Monggo. Yang pengen ngobrol langsung sama Mas Dwi boleh di IG pacitanku.com ya. Atau bisa juga ke ini nomor WA Radio Suara Pacitan, nanti kita teruskan ke Mas Dwi. Mas Dwi? Ya, terima kasih Pak Bapak. Harapan, keinginan dan cita-cita serta saran, masukan, pesan dan kesan Anda di hari jadi ke-277 Kabupaten Pacitan apa Mas Dwi? Baik, terima kasih. Kalau kaitannya dengan pesan kesan, alhamdulillah Pacitan sekarang sudah berkembang, sudah maju. Tinggal bagaimana semangat kolaborasi antar warga itu ditingkatkan lagi. Jadi tidak ada istilahnya itu kalau bahasa sekarang itu kita tuh menang bersama seperti itu. Jadi semangat kolaborasi itu justru yang akan nanti membuat kita itu menjadi pemenang bersama. Dan di hari jadi Pacitan ini pesan saya jangan lelah untuk mencintai Pacitan. Jangan lelah untuk mencintai Pacitan karena kita bangga jadi orang Pacitan dan saya sendiri bahagia menjadi orang Pacitan seperti itu. Tentunya pesan saya itu jangan lelah mencintai Pacitan dan mari kita tumbuhkan semangat kolaborasi bersama untuk membangun Pacitan. Karena Pacitan ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak hanya bisa dilakukan oleh Pemkab, tidak hanya dilakukan oleh media, tidak hanya dilakukan masyarakat, pengusaha, semuanya butuh bareng-bareng seperti itu. Ya. Itu Mas Purwo. Ya, saya sepakat Mas. Saya sepakat bahwa sekarang ini eranya tidak era untuk berkompetisi sebenarnya, tetapi era bagaimana membangun sebuah network gitu ya. Artinya kalau Mas Dwi bilang menang ya menang bersama gitu, karena yang satu adalah menjadi bagian yang lain dan kita semua ini bagian dari sistem yang tidak bisa terpisahkan saya kira. Mas Dwi, terima kasih waktunya untuk Radio Suara Pacitan pagi ini. Mudah-mudahan obrolan 1 jam ini bermanfaat. Sukses terus untuk teman-teman di pacitanku.com. Teruslah Matur nuwun. Tetap semangat untuk bercerita tentang kebaikan dan jurnalisme positif dari Kota 1001 Goa. Terima kasih. Selamat pagi Mas Dwi. Pagi. Dan mitra setia, kita sudahi obrolan kita bersama Dwi Purnawan, founder pacitanku.com. Mudah-mudahan obrolan singkat ini bermanfaat. Dirgahayu ke-277 Kabupaten Pacitan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.